Halo Keling Lover, Gera Sehat Keling. Sekarang saya sudah berada di TK Aisyah 15 Teluk Mojokerto. Nah, sekarang hari ini saya akan mengadakan sosialisasi kesehatan, bagaimana mengungkap fakta dan solusi kesehatan untuk anak-anak TK. Nah, bagaimana keseruan acara ini bisa ikuti acara saya berikut ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 hal penting yang harus ibu perhatikan, pertama untuk anak ibu nanti di rumah. Yaitu pertama yaitu bagaimana perawatan organ ginjal yang baik, kemudian keseimbangan serat, dan detoksifikasi tidur. Jadi 3 hal ini sangat vital sekali, sangat penting sekali untuk kesehatan anak-anak itu nanti di rumah. Nah, seperti kita ketahui bersama, di era modern ini ya Bu, ini semuanya serba instan ya Bu. Jadi anak-anak kita ini termasuk hal yang menderita ya Bu. Jadi penyakit orang tua, karena anak kecil aja sudah ada yang diabetes, anak kecil aja sudah ada yang kena asam urat. Itu karena pola hidup modern yang mana pihak produsen itu mereka merekayasa makanan itu. Jadi makanan dicampur hal-hal sifatnya negatif. Yang pertama yang ada fungsi ginjal ya Bu. Jadi fungsi ginjal ini sangat penting sekali ya Bu. Karena ginjal itu fungsinya menyaring darah ya Bu, mengalirkan oksigen ke otak dan seluruh tubuh. Atau yang di istilahnya kerennya itu hemoglobin ya Bu. Nah, karena orang lagi lemes, HB-nya rendah, HB-nya turun. Jadi masalah ginjal yang sering ada di masyarakat, yang juga menimpa anak-anak kita ya Bu, yaitu sering sakit pinggang ya Bu. Jadi kalau anak-anak ibu ini sering sakit pinggang, ya berarti ada permasalahan yang harus diperbaiki dengan ginjalnya ya Bu. Kemudian badannya ringkih ya Bu, gampang masuk angin, ya, gampang capek. Terus kakinya sering kesemutan Bu, ya kakinya sering kesemutan, kakinya sering bergelinu, juga sering kram. Terus anak-anak juga mengalami namanya susah konsentrasi. Jadi susah banget belajarnya, agak ketangkap ya Bu. Kemudian kulitnya juga sering gatal-gatal ya Bu. Ya gampang banget gatal-gatal, gatal-gatal lama gak hilang-hilang ya Bu. Terus ini juga masalah sering kebelet tipis Bu, geser ya Bu. Ini ada juga jalannya anaknya sering geser ya Bu. Terus kepalanya juga sering pusing gitu kan. Jadi badannya lepas, tidak bertenaga. Napasnya juga sesak, pelan-pelan, kempos ya. Kemudian kalau ini nyeri ya, nah ini untuk anak remaja ya, nyerinya berlebih ketika haid. Jadi apa sih yang harus dilakukan untuk anak-anak kita di rumah ya Bu? Yang pertama ya Bu, kita harus membiasakan tiap bangun tidur, anak harus dibiasakan minum air hangat ya Bu. Nah, ini saya bersurvei ya Bu, saya di sini memberi kesehatan ke TK-TK ya Bu. Ternyata anak setelah saya sosialisasi itu, anak yang dibiasakan minum air hangat, dia lebih cerdas ya Bu. Lebih cerdas dan ginjalnya lebih terjaga. Jadi ketika minum air hangat pagi-pagi Bu bangun tidur, ginjalnya itu langsung bereaksi ya Bu, bereaksi menaikkan oksigen ke otak. Jadi ibu harus membiasakan Bu, yang bangun tidur anak dikasih air hangat ya. Dan harus membiasakan juga membersihkan ginjal ibu paling sebulan sekali ya Bu. Di sini ya saya rekomendasikan ya seperti contohnya kelapa bulung ya Bu. Kelapa bulung ini baik Bu. Ini kalau anak cenderung saya sering meriksa anak-anak ya sering makan kelapa ya Bu, air kelapa cenderung dia lebih sehat gitu. Karena bisa dilihat dari kualitas kulitnya ya Bu ya. Ini saya rekomendasikan kelapa bulung. Dan kelapa bulung atau COVID-19 kemarin sangat laris ya Bu. Dan memang terbukti bisa mencegah COVID-19. Kemudian anak-anak juga disarankan sering mengkonsumsi buah semangka ya Bu. Semangka dan pisang. Makanya kita ya Bu, mungkin kita zaman dulu ya Bu sama ibu-ibu kita ya Bu, pisangnya dikasih sendok ya Bu. Ya, itu ternyata pisang itu mengandung zat kalium ya Bu, yang baik untuk kandung kemih dan ginjal.
Ya. Nah, jadi supaya anaknya tidak gampang ngompol ya Bu. Jadi konsentrasinya juga baik, kualitas ginjalnya baik, kualitas minumnya juga baik ya Bu. Sehingga dia bisa memfilter zat-zat yang berbahaya dari makanan sehari-hari begitu ya Bu. Terus juga sering konsumsi semangka ya Bu. Ternyata semangka ini ya Bu, buah-buahan yang sangat baik dan sangat kuat untuk membersihkan ginjal. Nah ini saya pada menterapi orang yang kecanduan rokok ya Bu, kecanduan rokok, jadi sehari 4 bungkus rokok ya Bu. Kemudian orang itu saya sarankan untuk makan buah semangka selama 1 bulan. Kemudian saya cek lagi ginjalnya, ternyata ginjalnya bersih sekali. Jadi pengaruh nikotin rokok tadi. Makanya dibilang semangka tidak boleh dikonsumsi berbarengan dengan kopi ya Bu. Ini kalau Ibu habis makan semangka, makan kopi, nanti bisa mulut itu berbisa ya Bu. Ya karena begitu kuatnya semangka membersihkan ginjal. Jadi dari sekarang Ibu harus membiasakan anaknya itu suka makan buah semangka ya. Nah, jadi seperti makan makanan yang cilung ya Bu, yang digoreng dengan minyak yang berbahaya. Dengan sering posisi buah semangka ini, insya Allah nanti bisa dibersihkan ya Bu. Nah ini saya juga terangkan ada 4 jenis buah pembersih ginjal ya Bu. Yang pertama yaitu ya daun ya Bu, daun salam, daun seledri, daun sirih, dan daun sukun. Nah ini kenapa di rumah sakit itu kalau kita sakit ya dikasih bubur, dikasih daun salam. Jadi ternyata daun salam ini fungsinya melepaskan saraf-saraf ya Bu. Apalagi anak-anak itu ini mainnya ya Bu, mainnya luar biasa sampai panas dalam ya Bu. Otot-ototnya seperti ini ya Bu. Ini cara-cara orang zaman dahulu ya Bu, yaitu dengan kasih rebusan daun salam. Nah makanya biasanya kalau orang-orang yang paham itu ya Bu, dia kalau bikin nasi ya Bu, di magicnya ini pada daun salam ya Bu. Jadi fungsinya untuk melemaskan saraf-saraf di kepala ya. Gitu, Bu. Jadi kalau Ibu perlu minum, misalkan ya jangan minum obat-obat medis ya Bu, bagusnya pakai daun salam. Ibu susah tidur, ini direbus daun salam. Nah, seperti Ibu mungkin yang punya sakit insomnia, Ibu rebus saja. Daun salam itu paling enggak ya, mitosnya ya Bu, ganjil ya Bu, 7, 13, atau 14. Nanti langsung bisa tidur Bu, karena sifatnya melepaskan saraf kita. Dan ini disarankan paling enggak seminggu sekali ya Bu. Ibu bikin bubur ayam, buburnya dibanyakan daun salam. Fungsinya apa? Untuk menghindari pertama stunting ya Bu, dan untuk memicu penyerapan nutrisi kalsium pada anak ya. Jadi kalau dia ada makan kalsium itu dia akan terserap. Kemudian kurangnya konsumsi air putih. Jadi yang disarankan dari ilmu kedokteran, air putih itu yang normal adalah 1,5 liter ya Bu. Jangan lebih atau kurang ya. Ini disarankan untuk anak kita ya Bu. Tapi ada juga yang kalau diperiksa ginjalnya itu ada yang disarankan 4, ada yang 6, ada yang 8. Kemudian kebiasaan mengkonsumsi obat warung ya Bu. Nah ini juga anak kita. Jadi kalau anak ini sering konsumsi obat warung, itu udah pasti harus mengaruhi sama ginjalnya. Maka disarankan sama dokter itu kalau habis konsumsi obat warung, cepat-cepat perbanyak minum ya Bu. Nah ini yang Bu, perbanyak minum. Dan kebiasaan minum air berfluorid Bu. Ya ini kalau di Jakarta ya Bu, Jakarta itu sampai hampir 80% ginjalnya bermasalah. Karena saya sering di Jakarta, sebaiknya orang Jakarta. Karena mereka kebiasaan air pump ya Bu. Ya air pump, airnya direbus, diminum ya Bu. Tapi jangka waktu yang itu bisa merusak ginjal, bahkan bisa menyebabkan kanker ya Bu. Nah, saya pernah bertanya teman saya yang pakai pump. Dia tahu sendiri. Ya sendiri orang pang memang tidak mau mengkonsumsi air pump. Ini usahakan ya Bu, hindari ya Bu. Jadi air pumpnya hanya untuk cuci ya Bu, untuk cuci kencing ya Bu. Nah itu hindari mengkonsumsi air pump yang direbus ya Bu. Nah ini banyak sekali Bu. Karena kan air favorit tahu nih Bu, kalau kita minum ini bawa favorit ya Bu. Ya itu kalau bisa jangan dikasih untuk anak-anak kita ya Bu. Kemudian kebiasaan duduk terlalu lama, kurang minum ya Bu. Nah ini anak jarang ya Bu, jadi anak itu sering jalan-jalan.
Kemudian kebiasaan memakai celana ketat. Nah ini Bu, ya jadi anak-anak kecil, ini kalau anak-anak kita lihat restingnya itu lebih baik yang longgar-longgar aja ya Bu. Ya misalkan kalau malam hari kita kasih yang longgar-longgar aja Bu, karena malam hari itu proses perbaikan ginjal. Jangan Ibu nanti anaknya sudah gemuk ya Bu, udah saatnya diganti celananya kan diganti ya Bu. Nah ini saya sering meriksa apalagi wanita yang pakai celana yang ketat itu bisa memicu miyom ya. Karena saya hanya beberapa kasus dia ternyata punya kebiasaan pakai celana yang ketat, kesuburannya rendah, susah punya anak dan menderita namanya miyom. Nah ini ya Bu. Kemudian yang kedua pentingnya menjaga keseimbangan serat ya. Serat itu apa ya Bu? Serat itu dari buah, itu dari pisang ya, dari buah, dari sayur. Jadi 90% penyakit ini sebenarnya dari usus besar ya Bu. Nah, semuanya dari usus besar. Kalau Ibu tidak tahu serat yang pas untuk anak Ibu, maka itu akan memicu berbagai macam penyakit. Apa saja yang sering ada di masyarakat itu pertama sering naiknya kolesterol lemak darah ya. Jadi kolesterolnya gampang naik itu. Nah, jadi kalau anak-anak kolesterol itu naik, maka dia anak-anak nanti jadi apapun namanya Bu, pemarah ya. Gampang marah, jablek, maunya marah, melawan orang tua ya Bu. Sebetulnya bukan salah anaknya Bu, karena kita kurang asupan serat buat anak kita. Kemudian sering sakit kepala dan susah tidur, apalagi anak sekarang main gadget ya Bu sampai malam hari ya Bu. Nah, sampai akhirnya memicu dia susah tidur. Kemudian asam lambungnya naik ya Bu. Nah ini saya pernah ya Bu, tergantung dari pola makannya Bu. Saya pernah juga seorang ibu di daerah Batu Mas ya Bu, dia menderita anak saya kok kena asma ya Pak. Nah, ternyata saya cek asmanya asma bronkitis. Ya. Ternyata ibu itu punya kebiasaan, dia bangun tidur anaknya langsung dikasih susu. Ya, jadi susu dalam keadaan perut kosong itu ternyata bisa memicu asma. Ya, ini ya Bu. Jadi kayak susu ya Bu, itu tidak disarankan dikasih anak kita dalam keadaan perutnya kosong ya Bu. Ya, jadi semuanya ini bisa memicu asam lambung. Dan ini berkaitan erat sama pola makan ya. Nah, ini pola makan itu harus diperbaiki. Nah, karena pola makannya salah, yaitu biasanya habis makan kita langsung minum ya Bu. Ya itu pola makan yang salah ya Bu. Nah, jadi disarankan kalau kita habis makan itu disarankan dokter yang baik apa ya Bu, dokter gizi yang baik, itu 30 menit baru kita minum ya. 30 menit ya Bu, ya itu Bu. Kalau kita minum sebelumnya aja ya Bu. Iya. Jadi ketika makanan itu masuk ke lambung ya Bu, dia mengalami proses pengasaman ya Bu, pH ya Bu di sini ya Bu. Nah, dia membentuk enzim-enzim yang bisa menjadi protein, ya kalsium yang diserap seluruh tubuh ya Bu. Dan kalau kita tidur, ya, kita habis makan tidur, nah, maka tren lambungnya ini terbuka ya Bu. Nah, tren lambungnya terbuka, akhirnya asam lambungnya naik, bisa mengakibatkan penyakit paru-paru basah, ya Bu, penyakit jantung ya Bu, dan macam-macam penyakit ya, Bu. Seperti itu ya Bu. Apalagi kita ibu-ibu kebiasaan nih ya, habis makan langsung asah-asah ya, nyapu ya Bu. Habis makan nimbah ya Bu, ya. Habis makan masak-masak ya Bu, itu sama Bu, bisa memicu asam lambung ya Bu. Ternyata menurut penelitian dokter itu ya Bu, menurut dokter ternyata yang bagus kalau kita habis makan itu kita duduk ya Bu, seperti ini duduknya 45 derajat ya Bu, 30 menit ya, jadi nggak boleh duduk, nggak boleh ini ya. Ya kita ini ya kalau ibu ya ngitung utang aja ya Bu, kan 30 menit ya Bu, apa contoh sinetron itu ya Bu, 30 menit ya Bu, seperti itu ya Bu. Jadi saya lihat, dan itu sudah saya praktekkan selama 6 tahun ya Bu. Ternyata bisa menyembuhkan asam lambung ya Bu, bisa menyembuhkan kolesterol darah, bisa menyembuhkan gula darah. Ya, ini salah satu penemuan kesehatan yang terbaru ya Bu. Jadi harus selalu dibiasakan. Habis makan 30 menit baru minum ya Bu. Jangan seret nih, seret apa Bu, minum dikit ya Bu. Cuman jangan gelap-gelap itu ya Bu, itu bisa memicu asam lambung. Nah ini saya pernah coba ya Bu, pernah saya testimoni ya Bu. Saya mau tidur, atau orang
habis tidur makan nasi yang panas ya Bu, ternyata nasi panas itu kan gulanya tinggi ya Bu, itu bisa gula darah. Jadi saya habis tidur saya makan yang banyak nasi yang panas, kemudian saya tunggu 30 menit, kemudian saya tidur ternyata gula saya nggak naik. Kemudian bayam, kangkung kan kulitnya tinggi, bisa bikin asam urat. Saya coba lagi Bu, saya makan bayam kangkung segala macam yang uratnya yang asam uratnya tinggi ya Bu. Kemudian 30 menit saya diamkan, kemudian saya tidur ternyata asam urat saya tidak naik. Ya, jadi testimoni ini sudah saya coba di rumah ya Bu. Ternyata ini solusi yang terbaik untuk kesehatan kita. Ternyata selama ini banyak sekali makanan enzim yang tidak terserap dalam tubuh kita. Ya, makanya anak kita ya kalsiumnya kurang, kaliumnya kurang ya Bu, proteinnya kurang karena permasalahan tadi pola makan yang salah ya Bu. Jadi makanya makan besar ya Bu. Ya ini bahkan saya pernah melihat bayi ya Bu habis makan digoyang-goyang ya Bu, ya itu juga salah ya Bu. Tidur habis makan tidur digoyang-goyang, ternyata besarnya jadi asam lambung bisa memicu penyakit asma segala macam ya. Kemudian sebelah kurus kurang gizi ya Bu, ini kalau itu kurang serat maka sedikit kenyang ya Bu, maka sedikit kenyang. Itu tanda-tandanya usus besar itu sudah mulai kotor ya Bu. Ya sudah banyak toksinnya, kurang serat ya Bu. Nah ini salah satunya itu Bu, jadi makan sedikit kenyang, makan sedikit kenyang. Itu juga dialami sama anak-anak kita ya Bu. Kemudian perutnya buncit ya Bu, jadi bapak-bapaknya perutnya agak kembung ya Bu, jadi seperti hamil ya Bu. Itu salah satunya kurang serat. Nah, jadi penumpukan toksin kurang serat itu ternyata bisa memicu asam lambung juga Bu. Jadi kotorannya belum tuntas ya Bu, ada di perut ya Bu, kemana-mana ibu bawa kotoran ya Bu, ya itu bisa memicu asam lambung ya Bu. Kemudian bisa memicu namanya liver ya Bu, atau sakit kuning. Jadi kan kita lihat anak kita kuning ya, matanya kuning ya Bu. Nah ini saya pernah sering mengobati orang dengan sakit kuning, yaitu dengan gampang yaitu dengan gula aren yang asli ya Bu. Ya itu kalau anak-anak kita sudah kuningnya kuning ya, nah, itu kalau sakit kuning harus dibiasakan makan minum gula aren. Apa sih solusinya yang terbaik ya Bu? Seratnya yang baik ya Bu selama ini ya, ternyata faktanya ya Bu, ada 2 buah ya Bu yang baik untuk serat ya Bu. Yang pertama buah melon dan buah naga ya Bu. Nah ini Bu, jadi kalau ibu ini membiasakan mau tidur konsumsi jus melon ya Bu selama 1 bulan ya Bu, nah itu dijamin ibu kulitnya bersih seperti kulitnya Syahrini Bu. Gitu Bu. Jadi kolesterolnya juga normal ya Bu. Nah, jadi ternyata buah melon dan buah naga ini bisa mendetoksifikasi usus besar kita ya Bu. Seperti itu Bu. Karena gambaran usus itu bisa dilihat dari kulitnya kita. Kalau kulit kita kusam berarti kurang serat ya Bu. Kita makannya sebat, gak doyan makan ya Bu. Apalagi kita gampang sakit perut ya Bu. Nah ini Ibu harus biasakan di kulkas ya Bu. Biasakan. Kenapa malam hari ya Bu? Jus melon ini harus di jus ya Bu. Kalau nggak di jus nanti itu seratnya nggak keluar. Kenapa malam hari? Karena buah melon ini dia membutuhkan tidur paling 8 jam. Ya Bu. Jadi ketika di jus melon ini dimakan, maka dia bisa menurunkan kolesterol lemak darah, bisa mendeteksi beberapa penyakit di dalam tubuh kita. Nah, solusinya itu dengan produk herbal, yaitu produk klorofil dan omega ya Bu dari itu. Nah dari sini mungkin Ibu ada yang mau ditanyakan? Dan yang terakhir adalah Bu, detoksifikasi tidur ya Bu. Ini sebentar lagi ya Bu, detoksifikasi tidur. Jadi Ibu bisa baca-baca di rumah. Jadi tidur yang baik itu adalah 7-8 jam ya Bu. Nah ini Bu. Dan saya pernah menterapi anak kecil ya, anak kecil yang kebanyakan main gadget ya Bu, main HP sampai mimisan ya, sampai mimisan. Kemudian anak itu juga dirawat di rumah sakit Sarjito ya Bu. Jadi kasihan sekali ke pulang balik dari kota ke Jogja ya Bu. Nah ternyata dia bermasalah dengan tidurnya ya Bu. Jadi saya sarankan Pak, ini solusinya gimana Pak? Tanya sama saya. Jadi saya sarankan anak ibu kalau pagi
mandinya dikasih air hangat, ya, gitu kan. Sore dikasih air hangat, mau tidur malam dikasih air hangat. Alhamdulillah ternyata dengan mandi air hangat tadi, anak itu jam tidurnya jadi lebih baik ya. Jadi malam-malam tadinya susah tidur, ketika dia biasa pakai air hangat, ternyata bisa tidur ya. Dan juga wanita yang kurang tidur ya Bu, dia rentan ternyata terkena kanker payudara. Ini saya banyak beberapa mengobati penyakit kanker payudara ya Bu, ternyata karena wanita itu pertama dari pakaiannya ya Bu. Jadi ibu-ibu harus membiasakan kalau anak kecil itu dari ini ya Bu, dari pulang sekolah itu harus diganti kaos dalamnya ya Bu. Karena ada kasus seperti ya, ada seorang guru ya Bu yang biasa menjadi habis ngajar pulang langsung tidur. Nah, kebiasaan seperti itu akhirnya dia ternyata bisa begitu kanker payudara ya Bu. Ya Ibu amannya gimana untuk anak kita? Terutama anak yang putri ya Bu, habis sekolah itu harus diganti ya Bu dengan kaos yang baru ya Bu, kaos dalam yang baru ya Bu. Ya itu harus dibiasakan Bu untuk menghindari karena wanita itu rawan sekali terkena kanker payudara ya Bu. Ciri-cirinya gimana ya Bu? Biasanya ya keteknya sudah ada gejolak ya Bu ya. Untuk keteknya gatal ya Bu, atau Ibu kaosnya yang kurang merah ya Bu. Ini bisa memicu kanker payudara. Bagi ibu yang mau cek kesehatan nanti bisa di sini. Ceknya hanya 15 menit, 5 sampai 10 menit ya Bu. 5 sampai 10 menit. Nanti asam uratnya, kolesterol darahnya ya Bu, gula darahnya Ibu bisa ketahuan semua di sini. Dan ini untuk mengetahui karakteristik 52 organ Ibu. Apa Ibu kurang minumnya ya Bu, kurang seratnya ya Bu. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Keling Loper, tadi saya baru saja melakukan sosialisasi kesehatan di sekolah TK Aisyah 15. Dan permasalahannya tadi ada juga ibu-ibu yang sempat cek kesehatan. Satu dia permasalahan dari empedu karena matanya sudah mulai agak kuning. Dan saya sarankan untuk mengkonsumsi produk Keling yang bernama Omega Square dan biasakan minum namanya gula aren yang direbus pagi sampai pagi atau sore ya. Kemudian juga ada tadi ibu-ibu yang permasalahan asam uratnya naik, asam lambungnya naik, karena itu tadi permasalahan kurangnya serat di jaringan usus besar. Dan ibu itu tadi saya sarankan untuk sering konsumsi namanya jus melon yang untuk membersihkan usus besar. Dan dia rencananya nanti akan juga memesan namanya produk ulang yaitu dengan Omega Square ya. Bagi teman-teman yang menonton di sini, ibu-ibu atau bapak ini bisa menghubungi saya yang berminat untuk memesan produk Keling atau yang berminat untuk sosial kesehatan di kantor ibu-ibu, di sekolah atau di acara-acara arisan, bisa menghubungi saya ya Bu di nomor ini. Kemudian juga ibu-ibu bisa menghubungi distributor Keling jika ingin memesan produk Keling. Nah, itu klorofil, omega dan sebagainya ya Bu. Dan bagi kalian yang berminat untuk menjadi praktisi herbal seperti saya, bisa juga menghubungi nomor WA saya seperti di bawah ini. Demikian nomor saya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.